saya memaknai sebenarnya PNS dulu dan ASN sekarang, bahwa di situ saya akan menemukan tempat di mana saya ingin mau banyak belajar. Kenapa saya ingin mau banyak belajar? Karena saya terus terang saya ini masih sangat kurang, ya tanda kutip bodoh, sehingga saya selalu ingin mau belajar. Tetapi di PNS yang kemarin itu yang saya geluti, saya tidak pernah menemukan di mana saya bisa mendapatkan pembelajaran. Ya, tanda kutip maklum, semua serba diatur. Nah, sehingga saya tidak sependapat dengan hal itu, karena pemahaman saya, setiap kebijakan itu selalu harus ada dengan dasar hukum. Nah, itu yang selalu saya ingin menambahkan, bahwa saya akan menemukan sebuah proses pembelajaran. Tetapi selama ini saya tidak pernah, sehingga waktu itu saya rencana untuk memutuskan untuk mau keluar dari ASN. Artinya secara ini kan bicara tanda kutip gaji kan. Gaji itu kan di ASN itu kan sudah digaji, sudah enak-enak, mau beli ini mau beli itu. Tapi saya rasa di dunia aktivis itu, apakah itu punya pemasukan atau ada investasi dari luar kah atau bagaimana? Ya, bicara tentang persoalan pemenuhan kebutuhan, iya saya sadari bahwa di pegawai negeri itu menunjang dan telah diatur berdasarkan kebijakan pemerintah itu. Namun dalam hal ini bukan persoalan istilah gaji ya. Saya berpikir hidup ini adalah sebuah prinsip. Apalah artinya saya bekerja tanpa yang secara ikhlas? Saya tidak merasakan itu. Padahal sesungguhnya saya ingin selalu mencari bagaimana saya bisa ikhlas bekerja. Tetapi saya tidak menemukan titik temu, sehingga saya berusaha untuk selalu bagaimana mencari jalan untuk saya bisa keluar dari lingkaran PNS itu waktu itu. Ya terus terang, saya 13 kali menyurat, masih era Soeharto hingga era kemarin SBY. Prosesnya panjang sehingga itu bisa diputuskan. Nah, inilah yang menjadi buah pikiran di keluarga saya sendiri, bahwa kenapa mau keluar sementara. Ini Pak Icang ini sudah ada keluarga, ada anak, tetapi bukanlah berarti dengan hal itu saya tidak akan menjilat kuda saya. Artinya apa? Saya itu orangnya saya bilang putih-putih ya, kalau dibahasakan orang konsisten. Saya itu punya prinsip bahwa hidup ini saya harus jalani. Hidup adalah pilihan. Iya. Jadi setelah dari sana menuju ke dunia aktivis, ya rela menderita, rela apa? Begitu memang kah kalau kita di dunia aktivis rela menderita apa segala macam? Atau suka dukanya menjadi aktivis lingkungan? Dalam hidup ini bukanlah berarti menjadi tolok ukur bahwa seseorang berhasil itu ketika dia dikatakan PNS atau ASN. Itu bagi saya itu hal biasa. Artinya apa? Disinilah kita bagaimana memanfaatkan ilmu yang ada atau pengetahuan yang ada kita miliki ini, kita coba buktikan bahwa saya bisa. Tapi kan persoalan keputusan keluar dari ASN itu sebenarnya meruntuhkan apa yang diruntuhkan, meruntuhkan justice dari para orang tua. Dia pesan atau mau imbas dari pas psikolog pernah mencari tahu, dalam tanda kutip tahu di PNS atau ASN. Setuju tidak dengan kata itu? Nah, itulah pemahaman itu yang saya coba retas. Bahwa yang dikatakan manusia itu tidak selamanya harus berpakaian dinas atau seragam. Menurut saya adalah prinsip hidup bagaimana apa yang kita miliki yang
kita berikan kepada masyarakat yang masyarakat itu merasa mendapat manfaat, itu yang menurut saya adalah pendidikan. Nah, jika itu dijadikan tolok ukur, maka tukang beca itu bukan manusia. Karena dia bukan ASN. Karena dia bukan ASN atau penggali solokan, dia bukan manusia. Padahal dia kan juga mencari nafkah dengan cara itu. Karena mungkin ya tanda kutip ya, kita ini sudah terbagi-bagi. Artinya rezeki kita sudah di situ lah. Itu stigma-stigma yang seperti itu Iya. seharusnya diretas bahwa yang manusia itu adalah bagaimana dia memanusiakan manusia. Itu dalam bahasa Mandarinnya makpatau atau paratal patayu. Mungkin seperti itu maksudnya. Iya. Nah, dalam hal ini, pengetahuan inilah yang saya coba jawantahkan di masyarakat bahwa seperti ini jalan hidup. Nah, alhamdulillah selama ini saya berjalan berdasarkan dengan cara saya tidak memahami apa yang salah, pokoknya saya jalan. Nah, disitulah hari demi hari saya belajar melembaga, dan pada akhirnya ada sebuah lembaga yang memang lembaga tersebut itu tidak akan pernah mau menerima yang namanya PNS, karena itu syarat. Dia bukan PNS, dia bukan militer, TNI, Polri dan lain sebagainya. Dia tidak di bawah naungan pemerintahan. Itu walaupun pada waktu itu. Iya. Kemarin juga sempat membentuk lentera apa itu? Nah, itu belakangan. Ya, karena proses perjalanan kita belajar melembaga selama ini, hampir saya melihat dalam tanda kutip ya, kesetaraan gender itu hanya mudah dibahasakan di setiap forum-forum pertemuan dialog-dialog. Tetapi pada prinsipnya perempuan selalu jadi korban. Entah dia di bidang apa saja, tetapi tidak pernah ada perempuan yang berani tampil. Kenapa? Nah, itu yang saya pelajari itu. Padahal di wilayah kita, di daerah kita, dan hampir di seluruh lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Tidak ada ruangnya untuk melakukan aktivitas yang baik seperti ini. Bukan tidak ada ruang, tetapi gimana ya? Inilah yang sementara kita pikirkan, kenapa kok dikatakan perempuan itu terbanyak, tetapi pada setiap forum-forum pertemuan apa sedikit tidak ada apa-apanya perempuan. Nah, itulah yang kita mencoba mendorong bagaimana kesetaraan ini bisa. Kalau di Majene, apakah masih ada problem tentang lingkungan yang belum terselesaikan? Oh, sangat kompleks. Banyak. Iya. Nah, kenapa saya banyak gelang apa ini? Dulu rantai pun itu saya pakai sampai 3. Itu apa? Orang mungkin mengetahui orang gila. Tetapi ini adalah simbol-simbol bagi saya bahwa di Majene ini ada terlalu banyak permasalahan. Terutama di Utamanya dalam konteks pengelolaan lingkungan sumber daya alam ini. Nah, di sini saya tidak pernah melihat ada perencanaan itu yang berbasis lingkungan. Artinya seperti ini sederhana. Betulkah pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan itu memaparkan itu namanya RT/RW, dokumen KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, sehingga melahirkan sebuah perencanaan yang berbasis lingkungan. itu yang perlu dipublish ya. Nah, ini yang perlu kita coba bagaimana membangun mainstreaming di tingkat pemerintahan ini agar senantiasa melihat lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita lestarikan. Tidak serta-merta karena ada banyak program, anggaran untuk itu, lalu kita tidak memikirkan tentang aspek lingkungannya. Nah, salah satu contoh kecil lihat sekarang pembangunan reklamasi pantai yang di Cilalang, dan bukan hanya itu, banyak pengerukan daerah-daerah aliran sungai. Nah, ini pertanyaan, mungkin ini jadi pertanyaan penutup dari, ada tadi pertanyaan dari netizen. Dia ingin bertanya tuh, karena dia belum tahu sih apa yang sebenarnya dicita-citakan seorang aktivis, terutama di lingkungan, terutama aktivis lingkungan. Sebenarnya apalagi Pak cita-citanya
seorang aktif lingkungan? Sebenarnya cita-cita ini hampir semua di kepala orang ada, dan semua bercita-cita untuk bagaimana membangun daerah ini yang berwawasan lingkungan, mengarah kepada kelestarian lingkungan. Karena percayalah, dengan lingkungan yang lestari, insya Allah masyarakatnya sejahtera. Tetapi karena kita mengabaikan persoalan lingkungan, maka kehidupan di masyarakat kita ini tidak jelas. Artinya tidak jelas pemenuhan kebutuhan domestik masyarakat itu hampir tidak jelas berapa pendapatan yang harus diraih, sementara lingkungannya itu karena memang tidak didukung dengan kebijakan pemerintah. Jadi seperti itu. Iya. Nah, ini yang perlu kita coba dorong bersama. Itu yang menjadi disertasi dari aktivis lingkungan ini, coba meramu sampai segala macam sehingga itu dapat realisasi di kehidupannya. Ya, saya hanya melihat seperti ini. Bagaimana sih masyarakat kita bisa berdaya dengan potensi sumber daya alam yang ada. Nah, dari itu, masyarakat kan akan mencoba terbangun motivasinya untuk mengelola sumber daya alamnya. Tetapi pertanyaannya, di mana pemerintah? Kami mengharapkan pemerintah hadir.